Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, pada hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 bagian A. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Puji Tuhan, saudaraku, hidup menjadi yatim piatu tidaklah mudah. Mengalami kesendirian, mengalami trauma, kesepian, bahkan bisa saja menganggap hidupnya tidak berguna. Begitu pula ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Apa konteksnya sehingga Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudaraku? Saat itu, perasaan murid-murid sedang campur aduk. Sebelumnya, Tuhan Yesus mempersiapkan mereka dengan kematiannya dan mengajarkan mereka tentang kepergiannya ke surga dan kedatangan Roh Kudus. Sebagai orang yang dekat, pasti akan merasa kehilangan apabila saudara atau sahabatnya akan pergi meninggalkan untuk selamanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, Tuhan Yesus memberikan 3 perintah, yaitu jangan gelisah, percaya kepada Allah, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada Tuhan Allah yang harus kita percayai. Ada Tuhan Yesus yang mau bersama-sama dengan kita menghadapi tantangan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dianggap sebagai anak-anak Allah. Selain itu, penolong yang lain yaitu Roh Kudus juga dikirimkan kepada kita. Roh Kudus juga sebagai penasihat, penghibur, pembela, dan perantara. Roh Kuduslah yang menggantikan Tuhan Yesus sepeninggal kenaikannya ke surga, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama untuk membantu kita. Jika kita sedang berada di dalam kesulitan, mari saudara kita datang kepada Tuhan kita. Pemazmur berkata, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, ada saatnya di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, sepi, ditinggalkan, dan tidak dipedulikan. Ada orang tua yang mulai merasa sepi saat anak-anaknya sudah berumah tangga dan tidak lagi tinggal bersama mereka. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-harinya sendirian tanpa orang tua, dan sebagainya. Contoh di atas menunjukkan bahwa rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang, saudara, tanpa terkecuali, dan tanpa mengenal usia dan status. Terlebih-lebih ketika dihadapkan pada masalah berat dan tiada seorang pun dapat menolong. Dalam situasi seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul, dan kita pun mulai berpikir Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga kita tidak lagi merasa kesepian, sendiri, dan ditinggalkan? Yang pertama adalah mendekatlah kepada Tuhan.
Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan ketenangan, saudara. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang. Sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu dan keluh kesahmu kepada Tuhan. Yang kedua adalah pegang janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memedulikan kita, saudara. Justru, kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia di dalam hidup ini. Keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Tertulis, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karena itu, Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mari saudaraku, saat pagi hari ini kita percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Oleh karena itu, mari kita datang mendekat kepada Tuhan senantiasa, serta memegang teguh setiap janji Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih ya Tuhan buat cinta dan kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami saat ini. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini Tuhan dengan segala penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera memerintah dalam hati kami senantiasa. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, Indonesia. Belas kasihan Tuhan buat Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.